Kita akan langsung membicarakan tentang contoh kasus. PT Sriwijaya memiliki 2 departemen produksi untuk memproduksi produk mereka, yakni Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Data produksi PT Sriwijaya pada bulan November 2018, kita akan bahas per departemen, dimasukkan dalam proses di Departemen 1 adalah 17.000 unit. Produk ditransfer ke Departemen 2 12.000 unit, produk ditransfer ke gudang, Departemen 1 tidak mentransfer ke gudang, jadi 0. Produk dalam proses 3.500 unit, dan produk hilang 1.500 unit, dan hilang di akhir proses. Biaya bahan baku 20 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 25 juta rupiah, biaya overhead pabrik 18 juta rupiah, dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan biaya konversi 80%. Kita masuk ke Departemen 2, dimasukkan dalam proses pada Departemen 2 kosong karena nantinya Departemen 2 akan menerima produk yang ditransfer dari Departemen 1. Produk ditransfer ke Departemen 2 ini hanya untuk Departemen 1 ya, jadi Departemen 2-nya kosong. Produk ditransfer ke gudang 10.000 unit, produk dalam proses 1.000 unit, produk hilang 1.000 unit di awal proses. Jadi ini mix antara akhir dan awal. Biaya bahan baku kosong karena biaya bahan baku ini nantinya Departemen 2 akan menerima transferan HPP produk jadi dari Departemen 1. Biaya tenaga kerja langsung 20.500.000 rupiah, biaya overhead pabrik 15 juta rupiah, dan tingkat penyelesaian produk dalam prosesnya, biaya tenaga kerjanya 50% dan BOP-nya 60%. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ada 3, yakni hitunglah unit ekuivalensinya, lalu hitunglah HPP per unitnya, dan buatlah laporan harga pokok produksinya per departemen, jadi tiap departemen. Jadi ingat tiap departemen. Kita akan masuk kepada tahap 1, yakni menghitung unit ekuivalensi Departemen 1. Unit ekuivalensi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP dihitung dengan rumus yang sama, yakni produk jadi ditambah dengan persentase selesai PDP atau produk dalam proses ditambah dengan produk hilang. Jadi untuk diketahui, sebagaimana pernah saya sebutkan di video saya produk hilang, bahwa jika hilang di akhir proses, maka dia dianggap sudah menyerap biaya produksi, maka dia diikut sertakan di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Jadi di sini produk hilangnya adalah 1.500 unit. Maka karena dia dianggap sudah menyerap biaya produksi, maka dia diikut sertakan. Jadi di sini ada penambahan produk hilang di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Ya, produk jadinya adalah 12.000 unit. Persentase selesainya kita lihat di soal ya, 100%, 80%, dan 80%. Dan produk dalam prosesnya adalah 3.500 unit. Jadi persentase selesai dikalikan dengan PDP-nya, baru ditambahkan dengan produk hilang. Produk hilangnya adalah 1.500 unit pada Departemen 1, maka ini semuanya ditambahkan ya. Maka unit ekuivalensi biaya bahan bakunya adalah 17.000 unit.
Sementara BTK-nya adalah 16.300 unit, BOP-nya adalah 16.300 unit. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yakni menghitung HPP per unit untuk Departemen 1. HPP per unit untuk BBB, BTK, dan BOP dihitung dengan rumus biaya masing-masing dibagi dengan unit ekuivalensi yang sudah dicari masing-masing di tahap 1. Biaya bahan baku 20 juta rupiah tadi ya, di soal dibagi dengan 17.000 unit, sementara biaya tenaga kerjanya 25 juta dibagi dengan 16.300 unit, dan BOP 18 juta rupiah dibagi dengan 16.300 unit, maka hasilnya berkoma. Ini perhatikan, ini hasilnya berkoma. Untuk BBB atau biaya bahan baku, hasilnya adalah 1.176,47 rupiah. Sementara BTK hasilnya adalah 1.533,74 rupiah dan BOP 1.104,29 rupiah. Kita masuk kepada tahap yang ketiga, yakni membuat laporan HPP Departemen 1. Ini adalah laporan HPP Departemen 1. Kita akan bahas satu persatu. Di kepala laporannya adalah nama PT-nya, yakni PT Sriwijaya. Lalu judul laporannya, laporan harga pokok produksi proses Departemen 1. Lalu bulannya, untuk bulan November 2018. Data yang ada pada badan laporan ada 3, yakni data produksi, data biaya, dan perhitungan biaya. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari data produksi. Dimasukkan dalam proses 17.000 unit, produk jadi ditransfer 12.000 unit, produk dalam proses 3.500 unit, produk hilang 1.500 unit, dan produk yang dihasilkan 17.000 unit. Jadi cocok dengan yang dimasukkan di dalam proses. Kita masuk kepada data biaya. Biaya bahan baku, unit ekuivalensi, dan HPP per unit yang sudah kita cari dimasukkan, kemudian jumlahnya adalah 20 juta rupiah. Diingat ya, seperti yang pernah saya sebutkan di video saya sebelum-sebelumnya, bahwa jika berkoma, maka yang kita taruh di sini bukan hasil dari perkalian 17.000 dikalikan dengan 1.176,47 rupiah, bukan. Tetapi yang kita masukkan di sini adalah data biaya yang sudah terjadi di bulan itu, yakni di soal 20 juta rupiah. Jadi tidak ada pengaruh di perkaliannya ya. Jadi di sini hanya untuk disajikan bahwa dari 20 juta rupiah jumlahnya biaya bahan baku tersebut, unit ekuivalensinya adalah 17.000 dan HPP per unitnya adalah 1.176,47. Jadi dia tidak ngaruh ke harus berkoma, tidak. Kita sesuaikan dengan soalnya, data biaya yang sudah kita keluarkan. Lalu biaya tenaga kerja, unit ekuivalensi, dan HPP per unitnya juga ditaruh. Kemudian jumlahnya adalah yang disoal ya, 25 juta rupiah. Lalu biaya overhead pabrik 16.300 ya, dan 1.104,29 yang sudah kita cari sebelumnya itu diletakkan di sana. Jumlahnya adalah 18 juta rupiah. Maka HPP per unit untuk produk jadinya adalah 3.814,50 rupiah. Dan jumlah biaya yang sudah keluar di bulan November 2018 adalah 63 juta rupiah. Baik, kita masuk ke perhitungan biaya. Pada perhitungan biaya itu dibagi dua, yakni harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 dan harga pokok produk dalam proses. Perlu diingat bahwa di sini produknya adalah hilang di akhir proses. Maka kita perhatikan baik-baik di sini, di harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2, ini berbeda ya. Yang pertama adalah yang produk jadi yang benar-benar jadi ya, yang benar-benar selesai. Di situ 12.000 unit produk jadi yang ditransfer.
dikalikan dengan HPP per unit untuk produk jadi Rp3.814,50, hasilnya adalah Rp45.774.000. Jadi ini perkaliannya harus tidak boleh dibulatkan. Jadi sesuaikan dengan perkaliannya. Jika berkoma, letakkan berkoma. Seperti itu ya. Karena ini perhitungan biayanya. Lalu ini penyesuaian produk hilang. Penyesuaian produk hilang, di sana ada produk hilang yang jumlahnya 1.500 unit. Maka di sini produk hilang harus dihitung harga pokoknya karena dia diikut sertakan ya. Jadi dia dianggap sudah menyerap biaya produksi. Maka dia dikalikan dengan HPP per unit produk jadi yakni Rp3.814,50. Maka hasilnya adalah Rp5.721.750. Maka harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 adalah biayanya adalah total dari keduanya yakni Rp51.495.750. Sekarang kita lihat di tengah-tengahnya itu ada perkalian. Dari mana dia berasal? Jadi kita lihat bahwa nantinya di departemen kedua yang akan kita transfer adalah 12.000 unit. Nah, sedangkan tadi ada penyesuaian 1.500 unit ya, barang hilang. Nah, maka yang 12.000 saja yang kita akan transfer ke departemen 2. Maka 51 juta hasilnya tadi biayanya 51.495.750 dibagi dengan 12.000 unit, maka didapat hasil HPP per unit yang baru. HPP per unit yang baru yakni Rp4.291,31. Itu adalah HPP yang baru yang nantinya akan ditransfer ke Departemen 2. Jadi intinya bagaimana? Intinya adalah HPP per unitnya makin meningkat. Yang tadinya adalah Rp3.814,50 menjadi Rp4.291,31 dikarenakan karena ada penyesuaian produk hilang di akhir proses. Ya, di akhir proses. Jadi dia dianggap sudah menyerap biaya produksi, maka dia diikut sertakan dalam perhitungan. Saya munculkan slide saya di video saya tentang produk hilang, bahwa di sini pengaruh produk hilang di akhir proses pada departemen pertama dan departemen selanjutnya. HPP produk hilang harus dihitung ya, seperti tadi ya, kita sudah hitung ya. Dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan HPP produk selesai. Itu dia. Yang tadi ya, yang tadi kita sudah hitung, maka dia dari Rp3.814,50 dia meningkat menjadi Rp4.291,31. Jadi di situ ada tambahan HPP produk selesai yang dari mana? Dari HPP produk hilangnya. Nah, disitulah penjelasan dari contoh dari penjelasan saya di video produk hilang. Baik, kita akan menghitung harga pokok produk dalam proses. Di sini biaya bahan bakunya dihitung. Seperti kita ketahui, produk dalam prosesnya adalah 3.500 unit dikalikan dengan persentase selesai produk dalam prosesnya. Biaya bahan baku adalah 100%. Dikalikan dengan Rp1.176,47 yang merupakan HPP per unit biaya bahan bakunya. Maka didapatlah hasilnya Rp4.017.645. Biaya tenaga kerja, begitu pula biaya tenaga kerja 3.500 unit merupakan produk dalam proses, dikalikan persentase selesai produk dalam prosesnya untuk biaya tenaga kerja adalah 80%, dikalikan dengan Rp1.533,74 yang merupakan HPP per unit untuk biaya tenaga kerja. Maka didapat hasilnya Rp4.294.472. Biaya overhead pabrik 3.500 unit merupakan produk dalam prosesnya, dikalikan dengan persentase selesai produk dalam prosesnya untuk biaya overhead pabrik adalah 80%, dikalikan dengan Rp1.004,29 yang merupakan HPP per unit biaya overhead pabriknya. Maka didapatlah hasilnya Rp3.092.012.
Totalnya adalah Rp11.504.129. Itu total harga pokok produk dalam proses. Total harga pokok produk dalam proses yang 11 juta ditambahkan dengan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2, yakni 51 juta tadi ya. Maka didapat hasilnya Rp62.999.879. Kita lihat, kita bandingkan dengan data biaya di atas ya. Maka selisihnya adalah Rp121. Bagaimana dengan selisih Rp121-nya? Selisih tidak material. Jadi dianggap Rp63 juta. Ya, sekali lagi selisih tidak material, jadi dianggap Rp63 juta. Kita masuk ke tahap keempat, yakni kita mulai masuk ke departemen kedua. Ya, tadi pertanyaannya ada 3, maka 3 tahapan adalah milik Departemen 1, 4 sampai 6, tahap 4 sampai 6 adalah milik Departemen 2. Tetapi berarti langkah yang pertama, 2, dan ketiga akan diulang di tahap keempat sampai ke-6. Tahap keempat, kita mulai lagi menghitung unit ekuivalensi, tetapi Departemen 2 punya. Ya, ini dia. Sebelumnya adalah biaya bahan baku ya. Sekarang HPP dari Departemen 1. HPP Departemen 1, di sini unit ekuivalensi dari Departemen 1 dikurangi dengan produk hilang di Departemen 2. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi? Karena di sini di Departemen 2, produk hilangnya di awal proses. Seperti kita ketahui, produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi. Untuk itu, dia harus dikeluarkan ataupun tidak diikut sertakan di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Nah, di sini tidak diikut sertakan artinya adalah dikurangi. Maka di sini terjadi pengurangan unit ekuivalensi dari Departemen 1, kita kurangi dengan produk hilang di Departemen 2. Unit ekuivalensinya adalah 12.000 unit dan produk hilangnya adalah 1.000 unit. Maka unit ekuivalensi penyesuaian dari HPP Departemen 1 adalah 11.000 unit. Kita beralih ke BTK dan BOP. BTK dan BOP dicari dengan rumus yang sama, yakni produk jadi ditambah persentase selesai produk dalam proses. Diingat ya, ini berbeda dari yang tahap 1 tadi, karena tahap 1 tadi di Departemen 1 itu produknya hilang di akhir, maka dia ditambahkan, ada penambahan produk hilang. Sekarang ini di Departemen 2 hilangnya di awal, jadi rumusnya tidak ada penambahan lagi. Untuk BTK dan BOP tidak ada penambahan. Produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Produk jadinya adalah 10.000 unit ditambahkan dengan persentase selesai masing-masing BTK 50% dan BOP 60% dikalikan dengan produk dalam prosesnya adalah 1.000 unit. Maka BTK hasilnya adalah 10.500 unit dan BOP hasilnya adalah 10.600 unit. Kita masuk ke tahap 5, yakni menghitung HPP per unit untuk Departemen 2. HPP per unitnya kita lihat lagi ya. Di sini bahasanya juga berbeda. Biasanya adalah HPP per unit untuk biaya bahan baku ya. Ini tidak. HPP per unit untuk dari Departemen 1. HPP per unit dari Departemen 1. Oke, diperhatikan. Dicari dengan rumus total biaya HPP Departemen 1. Kita ingat tadi ya, di laporan harga pokok produksi proses untuk Departemen 1, total biaya HPP produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 adalah Rp51.495.750. Maka dibagi dengan unit ekuivalensi penyesuaian. Unit ekuivalensi penyesuaian yang kita cari sebelumnya di langkah keempat adalah 11.000 unit. Maka didapatlah hasilnya
HPP per unit untuk HPP per unit Departemen 1, bawaan Departemen 1 tadi adalah Rp4.681,43. Oke, kita cari lagi HPP per unit untuk BTK dan BOP dengan rumus biaya masing-masing ya, dibagi dengan unit ekuivalensi masing-masing. Oke, biaya tenaga kerja tadi 20.500.000, maka dibagi dengan unit ekuivalensinya 10.500 unit, maka hasilnya adalah 1.952,38. Sementara BOP, biaya overhead pabriknya adalah 15 juta rupiah, dibagi dengan unit ekuivalensinya adalah 10.600 unit, maka hasilnya adalah 1.415,09. Baik, kita masuk ke tahap ke-6, yakni membuat laporan HPP Departemen 2. Ini adalah laporan HPP Departemen 2. Kita akan bahas satu persatu. Di kepala laporannya adalah nama PT-nya, PT Sriwijaya, dan nama laporannya atau judul laporannya, yakni laporan harga pokok produksi proses Departemen 2. Lalu bulannya untuk bulan November 2018. Ada 3 data produksi, data biaya, dan perhitungan biaya. Kita perhatikan di data produksi. Ya, produk diterima dari Departemen 1 adalah 12.000 unit. Ini diperhatikan ya, bahasanya berbeda dari laporan HPP proses Departemen 1 tadi. Di sana tadinya adalah dimasukkan ke dalam proses, sekarang produk diterima dari Departemen 1 senilai 12.000 unit. Produk jadi ditransfer ke gudang 10.000 unit. Kita ketahui bahwa Departemen 2 setelah Departemen 2 nggak ada lagi Departemen produksi lainnya. Maka Departemen 2 langsung mentransfer produk jadinya ke gudang. Maka di sini produk jadi ditransfer ke gudang 10.000 unit. Produk dalam prosesnya 1.000 unit, produk hilangnya adalah 1.000 unit, dan produk yang dihasilkan adalah 12.000 unit. Sama dengan produk yang diterima dari Departemen 1 yang dimasukkan ke dalam proses Departemen 2. Kita masuk ke data biaya. Seperti kita ketahui kalau hilang di awal, maka di sini akan kita sesuaikan ya di data biaya. HPP Departemen 1, seperti kita ketahui tadi bawaan dari Departemen 1, unit ekuivalensinya adalah 12.000 unit. HPP per unitnya adalah 4.291,31. Maka totalnya adalah jumlahnya adalah Rp51.495.750. Di sini ada penyesuaian produk hilang dari Departemen 2 ya. Karena ada produk hilang di Departemen 2, hilangnya di awal proses, maka dia harus dikurangi. Kenapa? Ya seperti tadi saya bilang bahwa jika hilang di awal proses, dia tidak boleh diikut sertakan di dalam perhitungan unit ekuivalensi. Karena dia dianggap belum menyerap biaya produksi. Sekali lagi ya, belum menyerap biaya produksi. Jadi dia tidak boleh ikut dalam perhitungan unit ekuivalensi. Jadi di sini Rp1.000 ya, 1.000 unit ya, kita taruh di sini. Kemudian data biaya dulu 0. Kemudian ini dikurangi unit ekuivalensinya. Jadi 12.000 unit dikurangi 1.000 unit tinggal 11.000 unit. Kemudian biayanya adalah kita turunkan ya, Rp51.495.750. Ini 51 juta lebih ini dibagi ke 11.000 unit. Dibagi ke 11.000 unit, maka hasilnya adalah 4.681,43. Selisih antara HPP per unit yang baru dengan HPP per unit yang lama adalah Rp390,12. Itu adalah HPP per unit untuk produk yang hilang. Nah, ini diperhatikan ya bagian data biaya. Jika hilang di awal, inilah yang harus kita lakukan ya. Untuk Departemen 2 tentunya. Biaya tenaga kerja, unit ekuivalensi, dan HPP per unit yang sebelumnya kita cari kita masukkan ya di langkah keempat kelima tadi ya. Kemudian jumlahnya adalah Rp20.500.000. Biaya overhead pabrik juga begitu, jumlahnya Rp15 juta. Maka HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp8.048.
Rp8.048,90 dan total biayanya adalah Rp86.995.750. Kita masuk perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah produk jadi ditransfer ke gudang 10.000 unit tadi dikalikan dengan HPP per unit untuk produk jadi Rp8.048,90, maka didapat hasilnya Rp80.489.000. Harga pokok produk dalam proses kita hitung. Di sini ada yang beda ya. Biasanya biaya bahan baku di sini yang ditulis adalah HPP Departemen 1, di mana kita ketahui cara carinya adalah 1000 unit merupakan produk dalam proses dikalikan dengan persentase selesainya adalah 100% dikalikan dengan HPP per unit untuk HPP Departemen 1 tadi ya, penyesuaian adalah Rp4.681,43. Maka hasilnya adalah Rp4.681.430. Biaya tenaga kerja 1000 unit dikali 50% dikali dengan 1952,38 yang merupakan HPP per unit biaya tenaga kerja, maka hasilnya adalah Rp976.190. Lalu biaya operator pabrik juga begitu, 1000 unit kali 60% kali 1415,09 yang merupakan HPP per unit untuk BOP, hasilnya adalah Rp849.054. Totalnya adalah total HPP produk dalam proses adalah Rp6.506.674. Total dari HPP produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambahkan dengan HPP produk dalam proses, maka Rp86.995.674. Ada selisih ternyata jika kita bandingkan dengan data biaya, selisihnya adalah Rp76. Maka selisih tidak material ya, tidak material, jadi dianggap Rp86.995.750.